menggugat di hadapan Allah, mereka akan menggugat. Jadi musuh hari ini. Temannya itu pertemanan semu saja. Nanti di akhirat jadi musuh yang abadi kata Rasul. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa itu berteman bukan karena untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga gelisah ketika melihat kawannya bermaksiat. Dia tegur kawannya, dia luruskan yang bengkok, dia kasih tahu kalau temennya belum tahu. Kalau temennya lagi futur berangkat pengajian, dia hampiri rumahnya sampai akhirnya kemudian kembali semangat. Itu berdiri. Maka alasan pertama mengapa kemudian syariat ini melihat seseorang itu kualitasnya dilihat dari kawannya. Mengapa alasan pertama kemudian syariat ini meminta kita agar kalau berteman itu karena keimanan. Yang pertama karena pertemanan atau persahabatan yang tidak karena keimanan pasti akan menjadi permusuhan yang abadi. Kalau enggak di dunia ditampakkan Allah, nanti di akhirat akan dibongkar sama Allah. Satu. Dua, mengapa kita harus berteman karena keimanan, berteman karena alasan akhirat, berteman karena alasan takwa. Yang kedua, kata para ulama, karena pertemanan tanpa keimanan. Pertemanan yang tidak didasari karena keimanan hanya akan menyebabkan penyesalan yang tidak bertepi nanti di akhirat. Hanya akan ada penyesalan-penyesalan ini. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, buka surah Furqan, surah ke-25, ayat ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, andai saja aku menjadikan si fulan ini teman baik, pasti aku tidak masuk neraka. Jadi dia menyesal. Teriakan ini, kata Rasul, kata para ulama tafsir, ayat ke-28 ini adalah teriakannya para penghuni neraka ketika nanti mereka dibakar di neraka. Mereka akan menyesal dan mencelakakan diri mereka sendiri seraya berkata, aduhai celakalah aku ini, andai saja dulu aku tidak menjadikan si fulan ini teman baik, aku mesti sudah masuk surga. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, beliau mengatakan ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa yang terjadi di kota Mekah. Dulu di zaman Rasulullah di kota Mekah ada dua teman sejoli, konco plek, teman dekat, sahabat karib, dekat sekali. Yang satu namanya Ubay bin Khalaf, yang satu namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dua orang ini sejak TK barengan terus. TK-nya sama, SD-nya sama, SMP-nya sama, SMA. Pokoknya kemana-mana bareng gitu. Orang kafir Quraisy ini sama bareng terus. Sampai kemudian ketika mereka beranjak dewasa, saking dekatnya mereka berdua ini, mereka ingin jadi kakak adikan. Akhirnya mereka mencari dua orang wanita yang saudaraan kakak adik, kemudian mereka menikahi keduanya. Jadi Ubay nikah sama adiknya, Uqbah nikah sama kakaknya, biar jadi sedulur. Nikah akhirnya. Nah suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayth ini jalan-jalan di sekitar Ka'bah. Ketika jalan-jalan di sekitar Ka'bah, Uqbah mendapati Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah menghadap Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah dulu ketika di fase Mekah, sholatnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Hanya saja Rasulullah karena cintanya kepada Ka'bah yang dibuat oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kemudian sholatnya itu selalu menghadap Palestina, tapi selalu melewati Ka'bah. Jadi tetap menghadap Ka'bah gitu. Ya. Nah, Uqbah tadi penasaran, inikah yang namanya Muhammad, yang katanya dia adalah utusan Allah. Aku penasaran kalau dia ibadah, kalau dia sembahyang,
Itu apa yang dibaca apa ya? Akhirnya Uqbah mendekat ke Rasulullah yang sedang sholat ketika itu. Ketika itu Rasulullah selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian Rasulullah membaca surat pilihan. Rasulullah membacanya agak keras sehingga Uqbah bisa mendengar. Ketika itu Rasulullah membaca, dalam sebuah riwayat disebutkan membaca surat Toha. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah memulai ayat pertama sampai ayat 8-nya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus dibaca sampai ayat 8. Bacaan surat Toha itu menjadikan Uqbah itu takjub luar biasa. Dalam hatinya Uqbah, wah biasa indah sekali ayat-ayat yang dibacakan oleh Muhammad ini. Tidak mungkin ini kalimat-kalimat seindah ini yang bikin Muhammad ya. Artinya kalau yang bikin bukan Muhammad, jangan-jangan benar yang bikin adalah Tuhannya Muhammad. Kalau ceritanya begini, maka berarti Muhammad ini betul-betul utusan Allah. Jadi langsung hidayah itu datang dalam hatinya. Wah, kalau ceritanya begini berarti aku harus memeluk Islam. Aku harus jadi pengikutnya Muhammad. Karena tidak mungkin ini manusia biasa merangkai kata-kata seindah seperti ini. Jadi orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang yang bisa membedakan mana kalimat yang indah, mana yang kalimat yang tidak indah. Ya, karena memang zaman itu adalah zaman di mana syair diagung-agungkan. Jadi syair itu punya pasar sendiri, di antaranya pasar ukas. Setiap kali ada orang bikin syair, kok kemudian syairnya dibacakan di atas panggung oleh artisnya di situ. Ada nama artisnya nama Lubaid. Kalau sudah dibacakan sama Lubaid ini harganya jadi mahal. Kira-kira begitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini tahu mana yang kalimat-kalimat indah, mana yang tidak. Makanya dimuliakan Allah, para nabi dan para rasul itu, ya, para nabi dan para rasul itu biasanya diberi mukjizat sesuai dengan kondisinya. Nabi Musa dikasih kok mukjizat apa? Tongkat berubah jadi ular. Karena memang musimnya musim para penyihirnya Fir'aun. Nabi Sulaiman dikasih mukjizat apa? Bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Kenapa? Karena beliau raja yang menguasai luas sekali wilayahnya, harus menguasai banyak bahasa. Jadi presiden itu harusnya menguasai banyak bahasa. Kenapa? Karena wilayahnya luas, dia harus menguasai itu. Ya, Nabi Isa dikasih kemampuan oleh Allah, mukjizat apa? Bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena yang sedang diagung-agungkan di zaman Nabi Isa adalah ilmu kedokteran. Di zaman Rasulullah dikasih mukjizat Al-Quran, kalimat yang begitu indah dan rapi sajanya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lihat belakangnya sama-sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Semuanya sama ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Indah sekali. Jadi orang Arab ketika itu dengar ayat-ayat yang dibacakan Nabi Muhammad ini bergoncang hatinya. Ini bukan perkataannya Muhammad. Tidak ada produk syair kayak gini. Jangan-jangan benar ini. Ini perkataannya Rabbnya Muhammad. Kalau begitu aku mau masuk Islam. Langsung dia. Ya, langsung. Kemudian ketika mau masuk Islam, sebelum dia menunggu Rasulullah salam, ya, menyelesaikan sholatnya, dia ingat sama kawannya. Mentari hidayah yang sudah menyinari hatinya tadi tiba-tiba tertutup dengan gerhana. Gerhananya apa? Gerhananya adalah kawan sejolinya, Ubay bin Khalaf. Oh iya, aku lupa punya teman namanya Ubay bin Khalaf. Kalau aku masuk Islam sendirian, kawanku bagaimana nasibnya? Dia tersesat nanti dalam kekufuran. Sebelum aku mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mau ke tempat temanku dulu lah, mau ngajak Ubay. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'id ini mendatangi Ubay di markas Bani Nadwa. Markasnya tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di situ. Ketika Uqbah bin Abi Mu'id datang,
Ternyata Ubay ketika itu sudah memalingkan wajahnya dari siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian ketika Uqbah datang, wahai saudaraku, aku datang. Biasanya kalau Uqbah sudah datang, Ubay itu langsung memeluk hangat, langsung menanyakan kabar, langsung berseri-seri wajahnya. Tapi kali ini berbeda. Ubay memalingkan wajahnya seraya berkata, wahai Uqbah, wajhi min wajhika haram. Wajahku mulai hari ini haram untuk wajahmu. Ya. Kaget Uqbah, loh, apa yang terjadi wahai sahabatku? Apa yang kau katakan barusan? Iya, wajahku mulai hari ini haram untuk wajahmu. Kalau bahasa anak muda sekarang, lo, gue, kita sudah tidak temenan lagi. Lo apa sebabnya kamu mengatakan seperti ini? Maka Ubay dengan memalingkan wajahnya berkata kepada Uqbah, bukankah kamu kemari ingin mengajakku masuk ke dalam agamanya Muhammad? Enggak. Langsung dijawab spontan, karena rasa takutnya kehilangan sahabatnya. Enggak, aku kesini hanya ingin menanyakan kabarmu, ya, ingin ketemu kamu. Enggak, kamu berdusta, kata Ubay. Bukankah kamu kemari karena habis mendatangi Muhammad dan kamu tersihir dengan kata-kata indahnya? Enggak, aku kesini cuma ingin ketemu sama kamu. Kamu berdusta, kata Ubay. Ya, bukankah kamu kemari agar kamu menarikku untuk menjadi pengikutnya Muhammad dan mengkhianati ajaran nenek moyang kita? Tidak, wallahi, bahkan dia bersumpah, demi Allah, aku tidak melakukan itu. Aku kemari hanya untuk menanyakan kabarmu. Berdusta si Uqbah ini. Kemudian Ubay berkata, tidak, kamu berdusta karena aku sering lebih tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Jadi saling dekatnya ini. Jadi bahasa tubuhnya ngapusi itu sudah ketok gitu. Sangat body language-nya itu sudah kelihatan ya. Jadi dia ini perangainya itu sudah kenal betul Ubay. Tidak, kamu bohong. Kamu datang kemari bukan hanya untuk menemui kamu. Lalu dengan apa aku harus membuktikannya, wahai saudara? Kata Uqbah. Kata Ubay bin Khalaf, buktikan sampai kau membuat hatiku ridho. Buktikan sampai kau membuat hatiku ridho. Bingung akhirnya Uqbah, gimana caranya biar tidak kehilangan temannya. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth datang ke peternakannya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Uqbah mengambil sebuah wadah, mengisinya dengan kotoran-kotoran binatang ternak, mencampurnya dengan jeroan-jeroan binatang ternak yang baru saja disembelih, kemudian membawa wadah itu ke depan Ka'bah. Orang celaka ini yang tadinya seharusnya dia mendapatkan hidayah, menumpahkan isi kotoran dan jeroan itu di atas tubuhnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang bersujud. Nah, dengar kisah ini ya. Inilah Uqbah bin Abi Mu'ayth yang nanti kata Imam As-Suyuti dia akan berteriak-teriak di neraka karena dia menyesal memilih kawan dan ternyata dia salah dalam memilihnya. Ya, dia akan berteriak di neraka sebagaimana yang Allah tuliskan di surat Al-Furqan ayat 28 itu, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan orang ini sebagai kawanku, aku sudah masuk surga. Tapi gara-gara aku salah memilih teman, akhirnya aku terbakar di neraka seperti ini. Kata Imam As-Suyuti, teriakan ini akan diteriakan bukan hanya oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, tapi untuk siapapun yang salah memilih kawan. Berteman bukan karena sebab keimanan, berteman bukan karena alasan akhirat, berteman bukan karena kegelisahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan kedua. Jadi, mengapa kita harus mencari teman yang soleh? Alasan ketiga, ini juga alasan yang penting, sering diulang-ulang oleh para ulama. Apa alasan ketiga? Para ulama mengatakan seseorang itu biasanya meninggal sebagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang itu biasanya meninggal atau dimatikan Allah, diwafatkan Allah sebagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya.
Jadi kawan kita itu menentukan kita ini husnul khotimah atau tidak. Hati-hati. Kalau kita berteman dengan seorang pencuri, seminimal-minimalnya kita meninggal ketika kita melihat dia mencuri. Kita tidak ikut mencuri, atau kita lagi ikut nyuri, membantu dia untuk melakukan pekerjaannya, meninggal. Atau kalau tidak, kita sedang menikmati barang curiannya bersama kawan kita, terus meninggal. Atau setidaknya ketika dia mencuri kita diam saja, dosa nggak? Dosa. Melihat kemungkaran kok diam saja. Meninggal waktu kondisi seperti itu kira-kira su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Kita berteman dengan orang yang suka ghibah, setidaknya kita ikut ghibah. Atau kita diam saja ketika dia ghibah, atau kita sedang menyaksikan dia ghibah dan kemudian kita mungkin ikut menambahkan 1-2 kata. Dalam kondisi yang seperti itu meninggal, kira-kira su'ul khatimah, husnul khatimah? Su'ul khatimah. Beda ketika kita bersama orang soleh. Orang soleh itu selalu menegur kita ketika kita salah. Orang soleh itu selalu meluruskan kita ketika kita bengkok. Orang soleh itu selalu menyemangati kita ketika kita ini sedang rapuh, ya. Dan ketika itu kok kemudian meninggal, semoga meninggalnya husnul khatimah ini, ya. Dan inilah yang kemudian diingatkan oleh para ulama. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah ibu-ibu tahu semua surat ini, yang disunahkan untuk dibaca setiap pekan di hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ada berapa kisah? Pernah hitung tak? 1, 2, 3, berapa? 4. Ada 5 kisah. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang sembunyi di dalam gua. Kisah kedua tentang pemilik kebun. Kisah ketiga tentang Adam dan Iblis. Kisah keempat tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, atau Nabi Khadir, ya. Yang kelima kisah tentang Zulkarnain, ya. Lah kita mau ambil pelajaran dari kisah yang pertama. Inilah sebab mengapa surah Al-Kahfi itu faedahnya banyak sekali. Karena di antara kisah yang paling menginspirasi itu kisah yang pertama. Kisah tentang pemuda-pemuda yang menyelamatkan keimanannya masuk dalam gua, ya. Dan pemuda ini menyelamatkan keimanannya dari raja yang bengis yang memaksa rakyatnya untuk kafir. Akhirnya mereka minggir di pinggiran kota. Saya pernah ke gua ini 2 kali untuk meriset bagaimana ceritanya kok ada orang tidur 309 tahun bisa masih hidup. Awalnya kalau kita ini ini dongeng, ini kenyataan, karena Al-Quran yang bilang. Dan ternyata ketika kami datang di gua ini ada di kota Amman, di Yordania, ya. Guanya itu memang gua sederhana saja, gitu. Tapi gua ini, ya, ternyata gua yang dilewati oleh mentari tidak langsung masuk ke mulut gua, gitu. Jadi matahari itu hanya lewat di punggung gua, ya, begini aja. Sehingga apa? Cahaya matahari itu tidak langsung masuk ke dalam mulut gua dan tidak membelakangi gua. Sehingga apa? Sehingga siapapun yang ada di dalamnya itu tetap dalam kondisi temperatur yang stabil, tidak terlalu kepanasan, tidak terlalu kedinginan. Ini poin pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan Allah membolak-balikkan badannya Ashabul Kahfi ketika tidurnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadikan aliran darah mereka stabil. Jadi dalam tidurnya itu bolak-balik. Nah, kayak kita kalau pas tidur, kadang-kadang kan ganggu kawan yang di sampingnya, bebek gitu kan, kadang-kadang tengkurap, kadang-kadang macam-macam tanpa kita sadari. Itu Allah jadikan begitu, ya. Dan kita riset banyak faktor, ternyata memang masuk akal orang bisa tidur sampai 309 tahun. Tapi ini bukan inti pembahasan kita. Ashabul Kahfi itu ketika masuk ke dalam gua, mereka ditidurkan Allah begitu lama, ya, semata-mata agar apa? Menghindari fitnah dari raja yang zalim ini, ya. Nah, di kisah Ashabul Kahfi kita mengira aktornya kan hanya si raja zalim, si raja kafir, kemudian 7 orang pemuda itu kan, sama gua ini.
Tapi ada satu faktor lagi yang kemudian kita bertanya-tanya, apa perannya itu? Siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Pernah pikir nggak? Ini apa faedahnya anjing disebutkan? Dan Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi tidur di mulut gua. Apa faedahnya? Anjing. Tidak hanya satu ayat itu, di ayat yang lain bahkan ketika Allah membahas tentang jumlahnya si para pemuda ini, Allah katakan apa? Sayquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Ada yang mengatakan 7, yang kedelapan anjing. Kenapa anjingnya disebut-sebut terus oleh Allah? Kemudian para ulama tafsir mencari hikmahnya. Ini apa ya hikmahnya anjing? Kok disebut-sebut terus dalam kisah Ashabul Kahfi? Maka kemudian para ulama itu mengatakan, apapun dan siapapun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pasti mengandung hikmah. Allah tidak mungkin ya menceritakan sesuatu tanpa hikmahnya, itu tidak mungkin. Maka apa hikmahnya? Kata para ulama tafsir, dengan tajamnya firasat dan luasnya ilmu mereka, mereka mengatakan ya, anjing makhluk yang begitu hina, yang liurnya najis, dagingnya haram, gonggongannya ganggu manusia. Anjing, makhluk yang seperti itu dimuliakan oleh Allah. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Setiap pekan kita disuruh baca berkali-kali untuk cerita si anjing ini ya. Bahkan ngomong anjing saja itu sudah perkataan kotor kan ya, menurut kebiasaan kita ini ya. Nah, anjing yang seperti itu, makhluk yang seperti itu, namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu sebab. Apa? Membersamai orang-orang soleh sampai akhir hayatnya. Itu hikmahnya nih. Anjing saja yang makhluk kayak gitu dekat sama orang-orang soleh, kecipratan kebaikannya. Nah kemudian kita ini manusia ya, makhluknya Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Kalau kita dekat-dekat dengan orang salih, insya Allah meninggalnya dalam keadaan seperti keadaan mereka ya. Nah inilah yang kita inginkan hari ini ya. Ada kisah tentang anjingnya Ashabul Kahfi, ada sebaliknya. Ada kisah tentang pamannya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Thalib. Meninggalnya dalam keadaan muslim atau kafir? Kafir. Dirayu Rasulullah, ayo bersahadat wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah di penghujung usianya. Tapi kecintaan Abu Thalib kepada circle-nya, kepada komunitas lamanya, menjadikan dia berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan kafir. Padahal kurang apa Abu Thalib itu? Sponsorshipnya pengajiannya Rasulullah ya Abu Thalib. Dua kan, satu Ibunda Khadijah yang support logistik ya, karena Ibunda Khadijah ini kan kaya raya, yang support tempat, yang support snack, kira-kira kan begitu ya kan? Yang support kamera itu Ibunda Khadijah. Tapi kemudian Abu Thalib ini yang backing, yang menjamin keamanan pengajian biar nggak dibatalkan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira Pak RT-nya, Pak RW-nya dan pemberitahuan dulu lah. Kalau di sini mau ada pengajian. Ini kalau kita kelasnya baru ngajarkan pengajian seperti ini, ada apa-apanya nih sama Abu Thalib. Abu Thalib itu setor kehormatan jiwa dan raganya untuk jamin ponakannya Muhammad. Tapi di akhir hayatnya dia berat jadi untuk meninggalkan kawan-kawan lamanya sampai akhirnya meninggal dunia. Sampai Rasulullah yang memintakan ampunan kepada Abu Thalib ditegur sama Allah kan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena sesungguhnya hidayah itu dari Allah untuk orang-orang yang dikehendaki ya. Hanya saja dalam sebuah riwayat disebutkan permintaan ampunannya Rasulullah itu meringankan azabnya Abu Thalib. Nanti di neraka Abu Thalib itu azabnya ringan. Ringan azabnya Abu Thalib itu apa? Dalam sebuah riwayat yang saya disebutkan
telapak kakinya Abu Thalib ketika menyentuh bara api neraka, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Jadi jangan coba-coba pingin kretek tak mampir rokok sih lah sedih loh. Jangan. Ini ada orang-orang yang punya pikiran kayak gini hari ini, anak-anak muda ini. Ustaz, gimana kalau agar kenikmatan surga itu saya rasakan begitu nikmat, saya tak nyemplung neraka dulu, Ustaz. Reuni sama teman-teman saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang, antum jangan coba-coba masuk neraka. Ya, berat tadi. Kita tidak akan kuat itu masuk neraka. 1 hari seperti 1000 tahun. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nanti dibuka surah Al-Hajj ayat 42. 1 hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Ya habis-habis itu. Lu dibakar bukannya habis, Ustaz. An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali tulang belulang, kulit, daging ini terbakar, setiap kali itu pula kami ganti dengan daging yang baru, kata Allah. Kami ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul adab, agar mereka bisa merasakan pedihnya adab. Jadi tidak ada habisnya. La yamutu fiha wa la yahya. Orang masuk neraka itu tidak ada matinya, tidak ada hidupnya. Sudah berulang-ulang begitu. Maka yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi alasan ketiga itu kenapa kita harus mencari kawan-kawan yang solid. Ketiga karena apa? Karena seseorang itu diwafatkan Allah sesuai dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Alasan yang keempat, ya, ini alasan yang paling inti. Mengapa kita harus punya teman-teman yang solid, sahabat-sahabat akhirat? Mengapa? Karena kata para ulama, mereka inilah yang kelak akan menjadi penolong kita saat kita kesusahan di akhirat. Kita ini tidak bisa jamin amalan kita. Kadang-kadang sholat yang gak khusyuk, puasa yang masih hibah, ya, sedekah yang masih riya, pengajian yang masih ngantuk, ya di sini misalnya, di sini tobat ya kadang tidak nasuha, ya kan? Istighfar ya kadang-kadang lip sync saja, istighfar, astagfirullah, nggak betul-betul dihayati sambil mengingat dosa. Kita ini kadang nggak bisa jamin amalan kita yang diterima Allah yang mana. Kita butuh piranti-piranti yang bisa mendukung kita agar kita bisa masuk ke dalam surga. Siapa? Teman-teman soleh. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan jelas di situ, hadisnya sahih. Rasulullah menceritakan kondisinya orang-orang soleh ketika orang soleh ini dipersilahkan Allah masuk ke dalam surga. Allah akan berkata kepada para penghuni jannah ini, udkhulul jannata ayyuhas solihun. Masuk kalian ke dalam surga wahai orang-orang soleh. Sudah selesai hisabnya, masuk ke dalam surga. Orang-orang soleh ini berduyun-duyun, berkelompok-kelompok masuk surga. Tapi ada sebagian mereka itu yang tidak mau langsung masuk. Mereka hanya mendongakkan kepalanya ke dalam surga, mencari kawan-kawannya dulu di dunia. Tidak ketemu, dicari lagi tidak ketemu. Akhirnya mereka keluar lagi bilang sama Allah, ya Allah, aina haula'i alladziina yusholluna ma'ana. Ya Allah, mana kawan-kawanku ya Allah yang biasa sholat bareng aku? Mana yang biasa sedekah bareng aku? Mana yang biasa sholat malam bareng aku? Mana yang biasa beramal solih ngaji bareng aku ya Allah? Kok tidak ada ya Allah? Bahkan Al-Hasan Al-Basri itu menyebutkan satu perkataan. Imam Al-Hasan Al-Basri ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah. Dia mengatakan begini, perkataannya, redaksinya penghuni jannah matur sama Allah itu begini, ya Rabbi la taqtamil ladzati fil jannah illa biwujudi sadiqi fulan. Ya Allah, kenikmatan surgamu belum terasa lengkap bagiku ya Allah tanpa kehadiran kawanku si fulan. Kira-kira pantang tidak bagi Allah disebut surganya tidak lengkap? Ini surga sudah dipromosikan sejak di dunia. Kayak kita punya restoran, promosinya di mana-mana kan, selebgram diundang biar bisa makan makanan restoran kita agar apa? Diumumkan. Lah ini sejak di dunia surga itu sudah jadi tujuan semua manusia. Anda tanya orang-orang di pinggir jalan, surga apa neraka Pak? Jawabannya pasti surga. Lah kok sampai di surga ada penghuni surga yang ngasih testimoni, ya Allah,
nikmat surgamu belum lengkap bagiku ya Allah kalau tanpa kehadiran kawanku fulan. Pantang bagi Allah surganya dibilang tidak lengkap. Maka Allah akan langsung memerintahkan malaikatnya untuk mencari teman si fulan ini di neraka. Karena hisab sudah selesai. Nasib orang tinggal dua, surga atau neraka. Kalau di surga tidak ada berarti di neraka. Langsung Allah berkata kepada malaikatnya, akhrijhu minan nar. Wahai malaikatku, kalau kamu temukan kawannya, keluarkan segera dari neraka. Mencari hadirin sampai akhirnya ketemu. Temannya akhirnya diangkat dari neraka, dibersamakan orang-orang soleh. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada percakapannya ahli neraka. Penghuni neraka ketika melihat proses orang ini diangkat, temannya di neraka diangkat masuk ke surga itu, penghuni neraka akan berteriak-teriak. Buka surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 100. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Asy-Syu'ara ayat ke-100. Fama lana min syafi'in, sungguh celaka aku tidak punya penolong. Wama wala shadiqin hamim. Sungguh celaka kami tidak punya penolong. Sungguh celaka kami tidak punya teman dekat. Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang ayat ini siapa yang akan meneriakkan? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, idza dakhalal jannata ahlul jannati wa dakhalan nara ahlun nari. Kalau hisab sudah selesai, penghuni neraka masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Kemudian ada kejadian di neraka. Ada orang-orang neraka itu yang diangkat Allah masuk surga, diambil malaikat masuk surga. Nah maka orang yang tersisa di neraka itu akan saling bertanya sambil terbakar itu sambil teriak, ya, ini siapa ini yang menolong dia? Kok enak sekali masuk surga padahal masuk nerakanya bareng saya. Ya, man syafa'alahu, kata para penghuni neraka. Siapa yang ngasih pertolongan dia? Siapa yang ngasih syafaat dia? Ya, hal syafa'alahu syuhada, apakah yang ngasih pertolongan dia seorang syuhada? Apa dia ini saudaranya syuhada? Kata malaikat yang jaga neraka, tidak, dia tidak punya saudara syuhada. Apakah saudara dia adalah para nabi dan para rasul? Tidak, dia manusia biasa. Bukan sedulurnya nabi, bukan sedulurnya rasul. Lalu siapa yang menolong dia? Apakah yang menolong dia adalah siddiqin, para sahabat radhiyallahu anhu yang diperbolehkan Allah meminta pertolongan, mengajukan syafaat untuk saudaranya di neraka? Bukan. Dia tidak punya saudara dari kalangan sahabat. Wa man faman syafa'alahu, lalu siapa yang menolong dia? Maka para malaikat mengatakan syafa'alahu shadiquhu fid dunya. Yang memberi syafaat mereka adalah teman-teman dekatnya di dunia. Maka para penghuni neraka akan berkata, famalana min syafi'in wala shadiqin hamid. Sungguh celaka kami ini tidak punya para penolong, tidak punya teman dekat yang soleh dulu di dunia. Akhirnya yang dari neraka ketemu sama orang-orang soleh yang sudah di gerbang jannah. Sambil agak malu-malu dia karena sudah terlanjur terbakar di neraka, dia berkata kepada kawan-kawannya, syukron wahai kawanku, terima kasih ya. Mohon maaf aku datangnya terlambat. Aku tadi mampir dulu ke neraka. Kalau seandainya tidak punya kenalan orang dalam seperti kalian ini, tidak bisa masuk surga. Iya, kenalan orang dalam itu enggak hanya pentingannya bikin KK, KTP, SIM cepat, ya. Penting juga hadirin punya kenalan orang dalam di akhirat. Siapa? Ya kanan kirinya jenengan ini, depan belakangnya, satu ruangan ini, dan yang di bawah orang soleh semua kecuali yang dari tadi ngomong ini. Orang soleh semua hadirin. Ya. Maka ini kondisi kita di majelis ilmu ini hadirin. Bukan hanya soal ceramah hadirin. Bukan soal siapa ustadznya, bukan apa temanya. Kondisi kita datang dikasih rezeki Allah, ringan langkah kita datang ke majelis ilmu itu. Di antara intinya adalah kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kalau tidak soleh, tidak mau datang ke tempat ini. Kok kober men. Lawang hadiahnya mau satu umroh dibagi wong 1000 ya. Iya. Jangan dari jam 8 begitu.
Sampai dulu, kayak nggak ada kerjaan saja. Saya yakin ibu-ibu ini orang-orang penuh masalah. Kelihatan dari wajahnya, ya, ada yang berutang, ada yang anaknya rewel. Tapi kok ya kober datang ke sini? Kalau tidak orang soleh nggak mungkin. Ya, makanya ketika datang ke majelis ilmu itu, inti majelis ilmu itu bukan hanya soal isi ceramah gitu, tapi juga soal bertemunya kita dengan orang-orang soleh. Nah, kalau di majelis ilmu itu jangan biarkan diem-dieman nih. Kanan kiri harus tahu namanya, dari mana. Setidaknya kita ingat namanya. Semoga dengan ingat namanya itu kemudian dia nanti akan mengingat kita ketika di akhirat. Loh, kita ini tidak bisa ya menjamin diri kita ini sudah soleh itu sulit. Ya tadi loh, gara-garanya tobatnya masih kurang nasuha, sholatnya masih tidak khusyuk, sodakohnya masih sering disebut, ya, pengajiannya kadang-kadang ngantuk, nggak ngantuk nggak mudeng gojek dewe, ya, nggak gojek dewe balesi WA, ya, lengkap pokoknya. Ya. Kadang-kadang gitu. Yeah. Amalan kita ini kadang-kadang nggak 100%. Kadang-kadang ya tinggal 40%, kadang-kadang 20%, ya kan? Nah ini kan kita tidak penting mengaku-ngaku kita soleh. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berusaha mencintai orang-orang soleh. Dan kita berharap orang soleh ini nanti yang akan memanggil kita. Ya. Ada perkataan yang unik ya ini. Perkataan Abu Hanifah. Ini catat perkataan itu. Indah perkataan. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wafat 150 Hijriah. Punya satu perkataan yang perkataan ini diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Perkataannya begini, lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat bagiku daripada pesan-pesan nasihatnya. Lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat bagiku daripada pesan-pesan nasihatnya. Dulu waktu saya baca kitab, dapat perkataan ini saya aneh. Kok lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat? Berarti kalau ada orang soleh datang ke dekat rumah kita, gak usah didengarkan tausiahnya, gak usah melu pengajian, tinggal golek lirikan matanya saja. Saya menyimpulkannya begitu. Kemudian saya datang ke guru saya ceritanya. Singkat ceritanya saya datang ke guru saya, ke syekh saya, kemudian saya tanya, ya syekh, apa maksudnya? Ya, apa maksud perkataan ini? Berarti kalau lirikan matanya lebih bermanfaat, ya sudahlah. Saya tidak usah datang ke pengajian. Saya sudah nyari ilmu, nggak usah nyari ilmu ke orang-orang soleh, ke para ulama. Nyari lirikannya saja. Saya disalahkan sama guru saya. Salah, bukan begitu cara memahaminya wahai umat katanya. Terus bagaimana? Pesan-pesan nasihatnya orang soleh itu tidak begitu bermanfaat bagimu kalau hanya kamu catat. Kalau hanya kamu dengarkan, terus kamu buang. Kalau hanya kamu simak, tidak kamu amalkan, itu tidak terlalu bermanfaat bagimu. Lebih bermanfaat lirikan matanya orang soleh. Loh kenapa? Syekh saya bilang, karena orang soleh itu kalau melirik pilih-pilih hadir. Iya kan? Godul basor mereka ini nggak sembarangan lirik. Dia hanya mampu melihat yang baik-baik saja. Maka ketika dia sudah melirikkan matanya kepada kita, berarti dia sudah konfirmasi kita orang baik. Kalau sudah lihat kita orang baik, dia akan mencoba mengenal kita. Kalau sudah kenal siapa nama kita, dia akan mengenang nama kita sampai nanti di gerbang jannah. Dan itu jauh lebih bermanfaat daripada pesan-pesan hikmahnya. Makanya dimuliakan Allah, karena waktu sudah hampir habis, masih 5 menit, monggo lirik-lirikan ya. Pokoknya lirik-lirikan tak bisa masuk surga pokoknya. Ya. Nah ini loh ini. Pentingnya di majelis ilmu itu nggak soal ilmu tok, nggak soal sopo, ustadz sopo. Wah ustadz nyari ngantuk, apa rasa teko, tetep datang hari. Datang rakitan senden-senden, selonjor-selonjor, ya kan? Agak teklak-tekluk, sing penting kenal kanan kirinya. Loh ini beneran. Jadi ada berkah ilmu, ada berkah majelis ilmu. Berkah ilmu itu dengan kemudian menambah keimanan kita. Berkah majelis ilmu itu salah satunya apa? Dimudahkan kita ketemu sama orang-orang soleh.
di majelis ilmu seperti ini. Dan ini pertemuan yang sangat indah nih, ya. Nilainya itu sangat tak ternilai di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ini alasan yang keempat, ya. Jadi ada 4 alasan ya mengapa kita harus mencari orang saleh. Dan 4 alasan ini sudah cukup bagi kita untuk tidak memilih sahabat yang hanya mengingatkan kita sama dunia. Cari sahabat yang mengingatkan kita kepada kegelisahan akhirat, ya. Jadi itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, gimana caranya Ustaz biar punya teman itu teman-teman yang soleh, ya. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya biar gak salah milih teman, biar kalau berteman itu teman-teman yang soleh. Yang pertama caranya adalah merubah kegelisahan dari gelisah mengurus, dari gelisah memikirkan dunia menjadi gelisah memikirkan akhirat. Yang pertama itu merubah kegelisahan. Kadang-kadang kita ini kalau melihat sesuatu itu gelisahnya cuma masalah dunia. Coba Bu diganti gelisahnya itu. Kacamatanya diganti, jangan hanya kacamata dunia, ganti kacamata akhirat. Orang-orang yang berhasil mengganti kacamatanya dengan kacamata akhirat, maka dia ini akan dipenuhi kebaikan. Ini lihat wedang ini kan, melihat air ini, ya. Ini bukan wedang ya. Kalau wedang ada warnanya. Ini apa? Air putih. Air putih ya. Ini nggak nyindir loh ya. Ya saya memang nggak minum manis ya. Ini air ini ya. Orang kalau kegelisahannya akhirat sama dunia beda nih. Kalau orang kegelisahannya akhirat melihat ini bicaranya jadi pahala ya. Tak kakek uang, tak kasihkan orang, aku dewi ngelak loh. Ya, saya sendiri nanti haus. Gimana biar jadi pahala ya? Kemudian dia akan lihat, oh di sini ada banyak pahala ternyata. Minum, Rasulullah minumnya pakai tangan kanan, dapat 1 pahala. Minumnya duduk, dapat 2 pahala. Sebelum minum bismillah, dapat 3 pahala. Mau minum kok panas, tidak boleh ditiup, dapat 4 pahala. Sambil nunggu agak dingin, dibuka tutupnya sambil zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dapat 5 pahala, pahala zikir. Sudah agak dingin, minum tidak boleh 1 tenggak kata Rasulullah. Kasih 3 kali nafas, dapat 6 pahala. Ya, 1, bismillah, 2, 3. Ilmu kan harus praktek ya. Iya, ilmu biar dilirik. Kan mau itu saya cuma ngelak aja. Mencari momennya gitu, so ngombe piye gitu. Makanya saya kasih tahu ilmunya ya. Lah, kemudian kan dapat 6 pahala sudah, ya. Sudah cukup belum? Masih setelah minum Alhamdulillah. Sudah belum? Masih 1 lagi. Ucapkan jazakumullah kepada orang yang menyediakan, istri kita, suami kita, anak kita, sahabat kita. 8 pahala. Dan 1 pahalanya dikalikan 10 kata Rasul. Kalau sampai selesai mengerjakan minimal dapat 80 pahala. Itu kalau kegelisahannya akhirat. Sama memilih kawan juga demikian. Kalau kegelisahannya akhirat yang pertama kali akan dilihat, ini kawan mengajak kepada keridhaan Allah atau kemurkaan Allah nih. Ini aku kalau kumpul sama mereka ini tambah dosa atau tambah pahala. Ya. Ini yang pertama. Jadi rubah kegelisahan. Jangan lihat dari kacamata dunia, ya. Orang yang melihat dari kacamata akhirat, dunia akan berkumpul untuknya. Ada sebuah hadis yang sahih. Ini hadis penting saya sampaikan. Ya. Hadis ini sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Ya. Hadis ini penting untuk saya sampaikan. Dan hadis ini perlu diperhatikan secara cermat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Tirmidzi. Rasulullah bersabda, faman kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat jadi kegelisahan. Barang siapa yang orang kegelisahannya itu akhirat, kata Rasulullah. Ada orang kegelisahannya akhirat, man kanatil akhiratu hammahu, ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa kaya ada di dalam hatinya. Di orang itu kalau kegelisahannya akhirat sudah tidak terlalu gelisah ngurus dunia. Kenapa? Karena ada rasa kaya dalam hatinya.
Jadi melihat segala sesuatu itu kecil, jadi nggak gampang panas, ya, nggak gampang panas. Melihat HP-nya teman, wah HP biasa aja. Lalu sudah kaya, sudah cukup. Ada rasa kaya, rasa cukup dalam hatinya. Sudah belum? Orang kalau kegelisahannya akhirat, ja'alahullahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu. Allah kumpulkan semua masalah hidupnya, Allah ikut campur tangan menyelesaikannya. Ditolong semua masalahnya. Kalau kegelisahannya akhirat. Cukup? Belum. Setelah diselesaikan semua masalahnya, kata Rasulullah, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia mendatanginya dalam keadaan mengemis-ngemis kepadanya. Jadi dunia itu antri di depannya, rayahan, minta diambil dulu. Aku dulu toh, bukan saya diambil. Kenapa? Karena dunia itu hina baginya. Jadi merapat sendiri dunia itu. Orang kalau kegelisahannya adalah begitu aja. Tapi kalau orang kegelisahannya dunia, lihat lanjutan hadisnya. Wa man kana fid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia adalah kegelisahannya. Barang siapa yang kegelisahannya dunia, ja'alahullahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran ada di antara dua matanya. Ini rasa fakir itu di depan matanya. Jadi melihat sesuatu, punya kawannya panas, tetangga punya motor baru panas, ya, saudara dikasih rezeki bisa beli rumah panas. Kenapa? Fakir hadir. Fakir diletakkan di depan dua belah mata kita. Jadi hidupnya itu cuma mikir dunia dong. Karena memang kegelisahannya dunia. Cukup? Belum. Masih ada lagi. Wa farraqa alaihi syamlahu. Orang kalau kegelisahannya itu dunia, Allah cerai beraikan semua urusannya. Masalah hidupnya tidak selesai-selesai. Karena memang dia ini bergelut sama dunia terus. Jungkir balik, banting tulang, peres keringat hanya untuk kejar dunia. Berangkat sebelum anaknya bangun, pulang ketika anaknya sudah tidur. Ya, saya punya jamaah di Jakarta itu tidurnya di mobil. Makanya kenapa orang Jakarta itu punya mobil mewah-mewah? Ternyata rahasianya itu tidurnya tidak di rumah. Rumah itu rumah pembantu. Jadi, iya, ibunya anak-anak ini pembantu. Makanya anak-anaknya lebih cinta sama pembantunya daripada sama ibu bapaknya. Gak pernah kelihatan. Terus saya tanya ke jamaah saya, lah kalau tidur di mobil, jadi belakang itu sudah kayak lemari baju ini, hanger baju semua. Nah kalau tidur di mobil, tidurnya di sebelah mana, Pak? Loh, saya tidak tahu katanya. Tidurnya di lampu merah, Ustaz. Nah nanti tahunya hijau gimana? Loh, lampu merah di Jakarta itu hijaunya nggak kepake, Ustaz. Terus gimana caranya? Ya nunggu yang belakang klakson kita. Kalau belakang belum klakson berarti tidur semua kita. Wah, mantap ini ya. Kayak gitu banget nyari dunia nih. Jungkir balik kayak gitu ini. Maka farraqa alaihi syamlahu. Urusan dunianya dicerai-beraikan sama Allah. Tidak pernah selesai nih. Sibuk ngurus dunia terus, ya. Nutup, bayar kredit, utang ini, utang itu, habis waktunya untuk dunia. Kalau dunia untuk 24 jam kita, kemudian akhiratnya kapan? Ya. Cukup? Belum cukup. Ada yang ketiga. Ya, walam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu. Orang yang kegelisahannya dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan saja sama Allah. Tidak ditambah sedikit pun. Terus bagiannya hidup cuma 500 juta, ya sudah 500 juta diintek, setelah itu meninggal. Tidak ada tambahan sedikit pun dari Allah. Padahal bagi Allah itu mudah untuk memberi tambahan. Ya. Makanya lihat orang-orang soleh itu, pandangannya teduh. Sebenarnya masalahnya sama kayak masalah jenengan ini, Bu, orang-orang soleh. Ya. Tapi kan raut mukanya itu beda. Ya. Bisa bercanda loh, jangan dimasukkan hati. Lihat orang-orang soleh itu tenang gitu kan, omongannya enak, pandangannya teduh. Aslinya punya masalah enggak? Banyak, Bu, masalahnya orang-orang soleh itu. Tapi apa? Allah jaminkan rasa cukup dan kaya ada dalam hati. Dunia datang sendiri. Allah selesaikan masalahnya. Ya. Berkah hidupnya. Ya.
Makanya sama, nyari teman yang soleh itu caranya satu, kacamatanya harus dirubah, harus kegelisahan kepada akhirat. Yang kedua, biar nggak salah milih teman itu, dimuliakan Allah, biar kita dimudahkan mencari teman yang solih. Cara yang kedua kata para ulama, cek hati kita ketika bertemu dengan teman-teman kita. Cek hati kita ketika kita bertemu dengan teman-teman kita. Maksudnya gimana, Ustaz? Setelah kita ketemu sama teman, ya, setelah kita ketemu sama teman, pas pulang itu cek hati kita, saya kalau sama dia ini tambah ingat Allah apa tambah lupa Allah ya? Oh, tambah lupa Allah ya. Nongkrong waktu sholat kok biasa saja, tidak khawatir, tidak berusaha sholat dulu, ya. Kok ingat dia, kalau sama dia kok yang diingat cuma dunia terus, belanjaan terus, tas terus, sepatu terus, ya. Nah, dicek itu hari. Loh, kenapa Ustaz harus dicek kayak gitu? Karena ini perkara akhirat urusannya hari. Ya. Kalau ingin punya teman yang soleh harus berani mengecek begitu. Kalau kira-kira dia mengajak kepada mengingat Allah, ya sudah, pegang erat tangannya, jadikan dia sahabat kita. Kalau kira-kira dia kok malah melupakan saya di dunia, jangan putus kontaknya, tetap berteman dengan dia, tapi mencoba untuk mewarnainya, bukan terwarnai. Dan kadang kita berteman sama teman SD, SMP, SMA yang macam-macam. Kemudian terus akhirnya kita malah terwarnai, bukan berhasil mewarnai. Bahaya untuk akhirat kita nih. Maka penting untuk mengecek hati setiap kali selesai bertemu dengan mereka. Kemudian yang ketiga, ya, berusaha mempersaudarakan diri kita dengan orang-orang soleh. Makanya Rasulullah itu ketika sampai Madinah, yang pertama dilakukan apa? Mempersaudarakan. Biar apa? Biar orang-orang Madinah kesolihannya cepat tadi. Karena punya sedulur orang-orang Mekah yang sudah tertempa kesolihannya. Ya, jadi ada percepatan soleh. Ya, karena mesti nanti kalau waktunya sholat, orang-orang Mekah sholat, sedulurku sholat, berangkat sholat, begitu. Jadi persaudarakan, cari kawan yang soleh, kemudian berusaha menganggap dia sebagai saudara kita. Yang namanya sedulur itu ya semuanya, gak hanya kumpul ketika seneng toh. Ketika dia sedih, ya kita mencoba menjadi pelipur laranya. Ketika dia butuh, ya kita bantu. Ya, semoga kemudian kesolihan dia menular kepada kita. Nah, masalahnya kita sudah punya saudara soleh belum? Kalau belum, segera persaudarakan diri kita. Anggap dia ini tidak hanya kawan, tapi juga saudara, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah kan, antara Abu Bakar dan Bilal, antara sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud. Bahkan ada seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan diri beliau sendiri. Sahabat siapa? Ada yang tahu? Jadi yang lain sudah dipersaudarakan, sahabat ini datang belakangan. Ali bin Abi Ya. Thalib. Kemudian Rasulullah bilang, engkau saudaraku di dunia dan di akhirat. Hadis ini, Bu, bersambung sanadnya sampai hari ini. Dan sampai hari ini salah satu yang memegang sanadnya adalah Sayyid Abu Ya Ahmad bin Muhammad Al-Alawi yang ada di Mekah. Ya. Dan murid-muridnya berharap-harap cemas ingin dapat sanad hadis ini. Engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Sahabat siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Ali itu kan datangnya hijrahnya belakangan. Yang lain sudah sampai mana? Madinah, sudah dipersaudarakan sama Rasulullah. Nah, ini sahabat Ali gara-gara gantikan tempat tidurnya Rasulullah, tahu ya kisah ini. Akhirnya untuk keluar Mekah itu harus 3 hari dulu, nyari kesempatan keluar Mekah. Sudah ketinggalan 3 hari, di perjalanan seharusnya Mekah Madinah itu berangkat 9 hari. Tapi sahabat Ali ini menghabiskan 15 hari di jalan. Lebih lama 6 hari. Kenapa? Karena beliau hanya bisa berjalan di malam hari. Di siang harinya orang-orang Quraisy senantiasa melewati jalur itu untuk mencari Muhammad dan pengikutnya. Di siang harinya sahabat Ali mengubur tubuhnya di dalam pasir, menyisakan kepalanya, berlindung di bawah lembah agar tidak ketahuan sama orang-orang Quraisy. Hanya bisa jalan di malam hari.
Sampai di Madinah, sahabat Ali melihat, loh, kok semuanya sudah punya saudara? Ya Rasulullah, lalu dengan siapa aku dipersaudarakan? Apa kata Rasulullah kepada sahabat Ali? Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia dan di surga. Masya Allah. Ya, jadi berusaha punya saudara orang soleh hadir. Ya, kita anggap dia sebagai keluarga kita. Ya, ini penting sekali. Karena nanti ya semoga keberkahan hidupnya, tutur katanya, cara dia bersikap itu nular ke kita. Dan harus begitu, adik. Jangan kemudian kita mengandalkan kesolihan kita. Karena ini akhir zaman. Paginya muslim, sorenya bisa kafir, adik. Kita ini kan sekarang ulangan maksiat kan gampang. Melihat kanan, keluar aurat. Melihat HP, masuk YouTube, klik Muzammil Hasbullah surat Al-Kahfi. Klik joget dulu 15 detik gitu. Kadang mau kalah. Dia ngomong mana? Iya. Iya, ya. Dosa tok ini, mata, telinga, mulut kadang-kadang kita nggak bisa nahan ngomong yang nggak baik. Langkah kaki, semuanya ini gampang melakukan dosa. Kita tidak bisa mengandalkan kesolehan diri. Kita harus punya sedulur orang soleh. Kita persaudarakan kita dengan orang soleh, ya. Makanya ada fatwa ulama, Bu, yang mewajibkan, wajib hukumnya kalau Anda pengguna YouTube, wajib hukumnya menggunakan YouTube Premium, ya, yang bebas iklan. Sebulan cuma 20.000. YouTube saya premium, ya. Setahun cuma tidak sampai 200.000. Kenapa? Agar mata kita terhindar dari iklan-iklan yang random tadi itu, ya. Ustadz Adi Hidayat, keutamaan Qiyamul Lail, klik joget dulu 15 detik. Kayak gitu kadang-kadang kan? Ya, kalau tidak joget ada transaksi pinjol. Iya. Pinjol ya kan? Transaksi riba dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadikan kita harus menjaga diri. Ya, harus menjaga diri, ya. Buka YouTube, ada pakai YouTube, Bu? Coba sekarang buka YouTube-nya. Praktek kan, ilmu harus praktek. Buka YouTube, ya. Ada kuota enggak? Ya. Ada wifi-nya. Dan sudah, kemudian di kolom search, ya, tulis. Harus buka semua ini, Bu. Wajib praktek ini ilmu ini, ya. F K A M titik F K A M titik T P TV. klik. Nah, sudah Subscribe. klik, lalu langsung buka YouTube gitu kan. Ya. F K A M .tv. Sudah subscribe. Nah, sudah Ustaz, Jadi udah lama. Pengajian di sini ya, mau satu kapan lagi sudah buka YouTube sudah saja. Di situ ada podcast, ada kajian, ada macam-macam ya. Insya Allah bebas iklan yang aneh-aneh ya, begitu ya. Nah, sudah ya, subscribe. FKAM, Ya. Nah, sudah praktek ilmu. bukan Ya. FKAM. Ya. Sudah? KKK, Loh, FK. nggak bisa gimana? Hah? Nggak pernah YouTubean? Oh ya sudah, kalau nggak pernah YouTubean ya nggak usah. Nah, ini Ya, yang pernah saja. FKAM. Baik, barakallahu fikum. Itu yang keberapa tadi? Tiga. Yang keempat, mengadakan islah. Mengadakan islah jika terjadi perselisihan. Islah itu mendamaikan, ya. Jadi kalau ada antara saya dan kawan saya berselisih, segera adakan islah. Jangan terlalu lama, karena sayang dia ini orang soleh. Ya soleh-solehnya namanya kalau sudah berhubungan mesti kadang-kadang ada gesekan. Segera adakan islah, segera damaikan. Panggil pihak ketiga untuk mendamaikan kita. Selesaikan urusan di dunia, jangan dibawa ke akhirat. Karena kalau urusan akhirat nanti bisa saling menggugat. Allah itu zat yang maha pengampun. Kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita bertobat, Allah mengampuni. Tapi kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia, dia tidak maafin kita, urusannya panjang sampai akhir. Segera selesaikan urusan dengan sesama manusia, terutama dengan orang-orang soleh. Kemudian yang kelima, agar bisa langgeng sama teman-teman yang soleh itu modalnya satu, kata Allah. Apa? Sabar.
sabar. Karena berteman dengan orang-orang soleh itu Bu, sulit Bu. Orang soleh itu cerewet Bu. Iya, bawel. Sidik-sidik kalah Bu. Waktu azan, sholat sik. Ya, kita ngawas sedikit tidak boleh loh kayak gitu gibah loh. Ya. Akhirnya apa? Butuh kesabaran, dan itu perintahnya Allah kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran itu Bu, Rasulullah disuruh sabar sama Allah. Bukan ketika ngadepi orang kafir, bukan ketika ngadepi orang munafik, bukan ngadepi orang musyrikin Quraisy. Rasulullah disuruh sabar sama Allah ketika ngadepi orang-orang soleh. Kalau tidak percaya buka surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuridul wajha. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu hai Muhammad di hadapan orang-orang yang setiap hari berdoa kepada Rabb-nya pagi dan malam, hanya mengharapkan wajahnya Allah. Siapa ini mereka? Orang soleh. Orang-orang sekolah ya Bu. Mengapa kok disuruh sabar sama orang-orang sekolah? Dulu bismillah. Mengapa kok disuruh sabar sama orang-orang soleh? Ya tadi, kadang-kadang kita ini tidak tahan kalau sama orang soleh. Modalnya memang sabar. Ya. Kalau orang tidak soleh, kita mau ting jempalin apapun tidak diingatkan, ya, nggak diingatkan. Waktu sholat lewat itu biasa saja. Lakum dinukum waliyadin katanya. Ya. Agamamu agamaku katanya. Kalau orang soleh enggak. Orang soleh itu dia tidak hanya berharap soleh untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah terus-menerus membiasakan doa kepada Allah agar dipertemukan dengan orang-orang soleh dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak soleh. Doa ini doa ini penting. Ya. Kadang-kadang kita ini kalau ketemu teman kok mesti teman yang merugikan kita, kadang-kadang mengkhianati kita, gitu ya. Itu gara-garanya mungkin karena kita belum doa. Coba doa. Nantilah ditemukan Allah sama teman yang betul-betul solih dan mengkhawatirkan kita ketika kita jatuh dalam kesalahan. Ya. Nah doanya itu diajarkan sama Rasulullah. Ada satu doa sangatnya sahih. Ya. Doa ini mohon dihafalkan ya. Doanya begini bunyinya. Allahumma. Tulis dulu saja nanti baru. Oh di sini ada papan tulis. Ada orangnya. Allahumma. Nanti kalau misalnya kelewatan lihat rekamannya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'i wa min lailatis su'i wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'i. Saya ulang dari awal. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'i wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'i. Hadis ini riwayatnya sahih dari Rasulullah. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang tidak bermanfaat, dan dari teman-teman yang jahat. Ya. Hari buruk, malam buruk, waktu yang tidak bermanfaat, dan teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat.
doa karena ini doanya Rasulullah, maka kita amalkan. Karena doanya Rasulullah itu doa yang terjamin ijabahnya dan yang paling aman, tidak ada efek sampingnya. Kadang-kadang orang doa itu ada efek sampingnya, Bu. Ya. Kadang-kadang dikabulkan tapi ada efeknya apa gitu ya. Nah, doa yang paling aman itu doa yang diambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini 6 cara agar kemudian Allah memudahkan kita, menjadikan kita ini bersahabat, berkawan, berteman duduk dengan orang-orang yang solih, yang mengingatkan kita dalam keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita nanti ya Bu dapat saling cari mencari di surga. Amin. Kalau saya tidak ada tolong dicari. Namanya Umay, ya, orang Solo. Nanti kalau ibu-ibu tidak ada, insya Allah kita akan saling mencari. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ada. Ya, pertanyaan dulu. Sampai jam berapa ini biasanya? 11 ya. Setengah 11, tinggal 1 menit. Ayo. Ya. Silakan. Langsung aja ya. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari semua penjelasan tadi, kira-kira berapa persenkah kita harus menyikapi persahabatan dengan orang-orang yang sekiranya belum sesuai syariat secara penuh, walaupun kita juga banyak kekurangan gitu ya, Ustaz. Maksud saya, kalau saya pribadi sih sudah beberapa tahun ini memang menjauhi kajian-kajian yang isinya tidak sesuai dengan syariat itu, terus termasuk beberapa teman